Karena itu saatnya kita sekarang untuk memulai, karena menulis itu adalah sebagai prasasti menurut saya itu. Jadi nanti kita bisa mengenang nama kita, itu juga orang lain bisa mengenal nama kita itu dari tulisan kita. Next. Saya sekarang berada pada posisi narsumbing atau narasumber pendamping. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa lebih detail sharing dengan saya lewat grup-grup kelas. Nah, ini kebetulan ini yang saya tampakkan ini yang pertama adalah buku saya yang kedua, series yang kedua, judulnya ya tentang masih tentang mahabbah atau percintaan. Saya membuat materi ini dari tema yang diberikan oleh panitia, yaitu bagaimana cara membuat judul buku atau judul novel dan isi itu bisa bagus dan menarik. Yang kita mulai dari membuat judul. Sebenarnya kalau membuat judul itu tanpa teori pun bisa. Tergantung pada pemilihan kosakata kita dan menentukan tema apa yang harus kita tulis. Tetapi walaupun demikian, kita perlu melihat pengalaman-pengalaman yang yang sudah diterbitkan, buku-buku yang sudah diterbitkan itu rata-rata judulnya itu singkat, padat, dan menarik. Nah, judul yang unik, nah itu dan berbeda dengan yang lain itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca. Kenapa judul yang unik itu menjadi branding? Karena itu adalah kekhasan. Jadi branding itu adalah keunggulan. Branding juga sebuah kekuatan, dan karena itulah kemudian ya kita mestinya harus membuat judul yang unik. Kalau berbeda itu karena berbeda memang di samping kita menghindari adanya plagiasi, berbeda itu alami, natural. Kita diciptakan aja juga berbeda dan itu adalah kodrati alami. Berbeda juga merupakan daya cipta dan kreativitas. Itulah yang pertama kali kita pikirkan dalam membuat judul novel atau judul cerpen itu yang unik dan berbeda dengan yang lain. Next, Mbak Dita. Kemudian yang kedua itu membuat judul itu yang provokatif. Ini menggugah imajinasi bagi para pecinta atau pembaca. Mengapa kok harus provokatif gitu ya? Jadi kita ingat bahwa provokatif itu tidak berarti harus konotasinya jelek atau negatif, bukan. Tapi provokatif itu memiliki sisi keunggulan tersendiri. Jadi kalau kita membuat judul yang provokatif, memprovokasi orang, itu biasanya langsung ada tanggapan. Dan karena rasa penasarannya itu sehingga bisa membaca, bisa beli bukunya, atau bisa menghubungi penulisnya. Dan provokatif itu sendiri adalah menarik perhatian pembaca. Maka tulisan itu menjadi menarik dan gayeng membacanya sampai selesai itu karena provokasi kita dalam membuat judul itu. Dan contoh buku yang menarik ini juga
sudah difilmkan di situ, saya tulis di sini adalah surga yang tidak dirindukan. Padahal sungguhnya surga itu kan dirindukan oleh semua orang. Tapi karena ada provokasi tidak dirindukan, jadi ada sisi menariknya, ini surga yang bagaimana sih yang tidak dirindukan. Sehingga ada keinginan untuk melihat, membaca, atau nonton filmnya. Lanjut. Yang ketiga adalah judul itu menandakan suatu ciri khas. Yang saya katakan tadi itu adalah kekhasan. Kalau dalam bahasa PBL di Lumajang ini adalah kearifan lokal. Ya itulah yang mestinya kita angkat. Ada ciri-ciri khas tertentu. Dan saya membuat ini series saya yang pertama tentang ini. Pelabuhan Cinta Si Anak Gembala. Ini adalah, sehingga saya ini disebut kemana-mana itu ini si penggembala. Padahal nama saya itu yang ada di toko itu adalah Ilham. Tidak disebut ilhamnya, tapi penggembalanya. Ini ciri khas saya sekarang jadi penggembala. Nah, apa-apa, itu saya nikmati. Nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan saya bahwa perjalanan hidup saya itu memang dimulai dari si penggembala. Dan saya ceritakan dalam buku tersebut itu. Ya disitulah si penggembala itu tiba-tiba ketemu sama gadis desa, terus jatuh cinta, jadian deh. Judul buku itu Pelabuhan Cinta Si Anak Gembala. Jadian saja, hanya jadian. Tapi dalam perkembangannya ya itu belum takdirnya mungkin. Itu salah satu dari isi buku saya yang memiliki ciri khas yang tadi itu penggembala. Jadi tokoh saya nama Sukirman ini tidak disebut lagi, tapi sudah disebut si anak gembala. Nah, perlu ada ciri khas. Seorang menulis itu memang perlu ada kekhasan. Sehingga nanti orang mengenang kita itu dari ciri khas tulisan kita tadi. Lanjut. Buatlah judul buku itu yang bombastis. Nah, seolah-olah bombastis itu juga konotasinya jelek, membual, mulu-mulu. Yang diceritakan yang indah-indah, bombastis. Dan judul itu memang harus bombastis. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada itu, kata-kata bombastis atau sarkasme yang menandai bahwa suatu peristiwa dan kejadian itu yang luar biasa, seolah-olah itu sebuah yang luar biasa. Kemudian dituangkan dalam judul itu. Nah, orang jadi penasaran karena judul yang bombastis. Kita lihat buku-buku novel yang bestseller itu juga judulnya kan itu bombastis, perahu kertas. Ada perahu yang terbuat dari kertas. Negeri di ujung tanduk. Kayak ini kemeruh gitu ya. Seolah-olah negeri ini sudah mau kiamat gitu. Tapi itu tidak apa-apa membuat orang penasaran. Nah, sepatu Dahlan, seperti apa sepatu Dahlan? Jejak langkah Pak Dahlan Iskan itu. Itu kan luar biasa dulu itu Pak Dahlan Iskan. Kemudian sejarah Tuhan. Nah, seolah-olah mengerti bahwa oh Tuhan itu sejarahnya begini-begini. Nah, itu ya cari sendirilah nanti judul-judul yang menarik, yang bombastis, yang seolah-olah orang jadi ingin tahu isinya. Dari judulnya saja ini penasaran sehingga ingin tahu isinya. Lanjut. Buat judul yang aktif dan bertenaga. Nah ini biasanya kan pakai apa ya, yang aktif dan bertenaga itu pakai istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu.
Jadi menggunakan kata-kata kata kerja. Judul itu yang aktif dan bertenaga, yang menggigit. Kalau dulu ada istilah menggigit, itu yang bertenaga. Tidak loyo, tidak melempem, atau tidak biasa-biasa saja. Judul memang harus yang bertenaga. Bedakan judulnya ini, merokok dapat menyebabkan kanker. Itu biasa. Tapi dirubah katanya, pembunuhan berbahaya itu berupa rokok. Kan sangat beda. Ya, sangat beda. Nah, ya itu yang dimaksud dengan aktif dan bertenaga itu yang memiliki kekuatan di dalamnya dalam kata itu. Nah, itu yang kita mungkin nanti menyulap ide pikiran kita itu supaya termotivasi itu ya dari baca-baca novel orang lain dengan judul-judulnya. Lanjut. Buat judul buku yang menandakan inti cerita. Ini saya contohkan buku saya yang tadi itu Napas Cinta Rumah Surga. Itu orang jika perhatian maka pikirannya tertuju pada kehidupan, nafas kehidupan seseorang itu yang di dalamnya penuh dengan cinta. Melahirkan keluarga yang di dalamnya, yang rumahnya itu bagaikan rumah surga. Itu inti dari cerita buku yang berjudul Napas Cinta Rumah Surga. Nah, ini supaya ada nilai sisi positifnya, tidak hanya berupa cerpen yang yang tidak ada nilai karakternya, maka sisipilah bumbu-bumbu napas kehidupan rumah tangga kita itu dengan penuh cinta. Nanti akan lahir baiti jannati. Nanti akan lahir keluarga sakinah. Nanti akan lahir waladun sholihan yad'ulah. Itu inti. Tapi ini hanya ini menurut saya kan begitu. Nah, tetapi di dalamnya masih banyak itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi. Jadi tidak to the point, langsung pada inti dari itu enggak. Ternyata merangkai kata yang menjadikan sebuah isi buku itu bisa tuntas jalan ceritanya dan menarik untuk dibaca. Nah, itulah pandai-pandainya kita membuat narasi yang bisa mempengaruhi si pembaca. Ini, lanjut. Kemudian pertimbangkan membuat judul itu dari kalangan mana, genre. Nah, kalau kita misalnya rata-rata jadi guru, maka ya pertimbangkan judul yang kita bahas itu terkait dengan pendidikan atau terkait dengan karakter anak. Ya contoh-contoh itu yang diambilkan dari tema-tema sederhana dari KD-KD yang ada di dalam buku PAI. Itu aja yang kita sampaikan. Tetapi jika genrenya adalah anak-anak TK, tentu berbeda kan dengan anak-anak SMP, SMA, SMK. Bedanya mungkin di TK itu masih suka dengan gambar. Ya, di situ harus ada gambar. Buku cerita bergambar atau cergam. Kalau ada sisi Islamnya, ya namanya cergamis, cerita bergambar Islami ya. Di situ gambar-gambarnya menunjukkan busananya busana Muslim dan sebagainya. Nilai-nilai karakternya juga dibingkai, disusun berdasarkan usia anak-anak TK. Itu yang menarik seperti kartun-kartun Islami itu bisa di situ. Nanti mungkin Pak moderator yang kedua Pak Ikhwan ini jagonya.
Pak Iwan ini jagonya untuk membuat cergamis, ya, cerita bergambar Islami. Tapi dari kalangan-kalangan secara umum kita lihat bahwa novel atau buku cerpen yang menarik itu biasanya dan berlaku sepanjang masa, istilahnya apa itu, evergreen gitu, istilahnya begitu, yang abadi, yang tidak hanya musiman. Nah, itu tentu novel-novel yang memiliki kekuatan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai karakter pada diri anak dan berlaku untuk sepanjang hayat. Itu dibaca kapan saja dan siapa saja yang membaca itu tanpa melihat genre atau kalangan usianya. Lanjut. Ini lumayan banyak, ini saya membuat sekitar ada 25 slide. Tapi ini secara garis besarnya itu ya seperti itulah.